selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Selamat sore. Pak, ada tanggapan terkait jumlah demo yang terjadi belakangan ini Pak, dan bagaimana dengan mahasiswa yang masih ditahan Pak? Ya, negara kita, Indonesia ini adalah Dalam sepekan, Presiden Joko Widodo 2 kali memberikan pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, yang dikemas dalam bentuk doorstop atau wawancara cegat. Pertama, pada 21 Agustus 2024, saat Kepala Negara mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah. Selang 6 hari kemudian, pada 27 Agustus 2024, Presiden Jokowi memberikan keterangan soal aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI. Kedua isu yang ditanggapi Jokowi itu masih berkaitan dengan kontestasi Pilkada 2024, di mana putra bungsunya Kaisang Pangarep sempat ingin diusung sebagai calon gubernur Jawa Tengah, meski belum cukup usia. Kedua pernyataan itu sama-sama diunggah di YouTube resmi Sekretariat Presiden dan akun Instagram Presiden Jokowi. Untuk diketahui, di kalangan wartawan, doorstop merupakan wawancara secara spontan atau mendadak yang dilakukan wartawan kepada narasumber. Menariknya, 2 kali pernyataan pers Presiden Jokowi dengan konsep doorstop sama sekali tidak melibatkan wartawan dari media massa yang biasa meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Hanya sedikit alat perekam dan mikrofon yang tampak tersorot kamera dalam sesi wawancara itu. Tidak ada mikrofon bertuliskan logo radio, logo televisi maupun alat perekam atau handphone yang biasa digunakan oleh reporter televisi, radio, cetak maupun online untuk merekam pernyataan Presiden. Kemudian tidak terdengar riuh suara wartawan yang biasa berebut mengajukan pertanyaan kepada Kepala Negara. Yang ada, hanya suara sejumlah pegawai Biro Pers dan media Sekretariat Presiden yang mengajukan 1-2 pertanyaan. Di sisi lain, pada 2 hari tersebut, sejumlah wartawan Istana Kepresidenan sejak pagi hingga menjelang malam hari berada di ruangan pers Istana Kepresidenan untuk berjaga-jaga jika ada kegiatan mendadak Presiden dan jajarannya yang memerlukan peliputan langsung. Namun, wartawan yang sedang berada di press room Istana tak diajak atau diberitahu jika Presiden Jokowi akan menyampaikan keterangan pers. Padahal biasanya jika ada pejabat negara yang ingin melakukan wawancara doorstop di pilar Istana Kepresidenan, wartawan selalu diberitahu oleh pegawai Biro Pers dan media Sekretariat Presiden. Misalnya saja, saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hendak memberikan pernyataan pada 6 Juni 2024 dan 8 Juli 2024. Saat itu, wartawan yang sedang berada di press room Istana dipanggil untuk bersiap menunggu kedatangan Prabowo untuk melakukan sesi doorstop. Contoh lain, saat Menteri BUMN yang juga Ketua PSSI Erick Thohir ingin memberi pernyataan tentang Piala Presiden pada 10 Juli 2024. Meski saat itu sudah menginjak pukul 19 WIB, wartawan Istana Kepresidenan yang masih berada di press room Istana dipanggil untuk mengikuti sesi doorstop di pilar Istana. Kompas.com telah mengonfirmasi perihal pernyataan pers Presiden Jokowi yang seolah disetting dengan konsep doorstop kepada Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, M. Yusuf Permana. Yusuf menyatakan, pernyataan yang disampaikan Presiden tersebut bersifat memberikan keterangan. Ia juga menolak wawancara itu disebut settingan. Sejak awal 2024 catatan Kompas.com, pernyataan pers Presiden Jokowi yang dikemas dengan konsep doorstop secara tersetting pernah dilakukan pada 24 Januari 2024. Saat itu, Presiden menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan staf Biro Pers Istana. Presiden Jokowi memberikan klarifikasi soal pernyataan dia sebelumnya, yang menyebutkan bahwa seorang presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak kepada calon tertentu saat pemilihan umum. Kebetulan, saat itu putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sedang ikut kontestasi pemilu presiden, menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Presiden lantas menuturkan, pernyataan ia sebelumnya itu dia sampaikan karena ada pertanyaan wartawan apakah menteri boleh kampanye atau tidak. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden. Presiden Jokowi kemudian mengambil karton putih ukuran besar yang telah disediakan oleh Biro Pers Sekretariat Presiden. Pada karton putih itu tertulis aturan yang menjadi dasar pernyataannya. Ini saya tunjukin, ujar Jokowi sambil mengambil karton dan menunjukkannya.
Kepala negara kemudian membacakan aturan yang tertulis, yakni dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang pemilu jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Presiden Jokowi pun meminta agar publik tidak menarik kesimpulan atas pernyataannya ke hal-hal yang lain.